Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Sekarang kita masuk ke tema 3F, energi dan perubahannya. Masih subtema 1 ya, namun di pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tidak lupa kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Kalian baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut saja. Materi pada hari ini ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama, menceritakan kembali informasi. Yang kedua, menyamakan satuan waktu. Yang ketiga, membuat pola irama menggunakan alat musik ritmis. Terus yang keempat, melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Oke, lanjut ya. Nah, coba kalian buka di halaman 14. Nah, di halaman 14 ini kita akan mencari informasi tentang hemat energi. Ya. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu, menceritakan kembali informasi dalam bacaan. Informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan ya. Setiap kalian membaca cerita, membaca berita, nah kalian itu bisa menyampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Namun kita harus memperhatikan informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kepada orang lain. Nah, ini ada hal-hal atau langkah yang harus diperhatikan ketika menginfokan kembali tentang informasi yang kalian sudah dapat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Maka kalian harus pahami dulu informasi yang kalian dapat. Oke, yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Nah, kalian amati siapa aja tokoh dalam cerita tersebut, terus peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Nah, kata-kata yang penting kalian tulis kembali. Oke, yang keempat, mencari makna dari kata-kata baru yang baru kamu ketahui. Jadi biasanya kalau ada informasi baik lisan atau tulisan, itu pasti ada kata-kata baru, kata-kata baku yang baru kalian dengar. Nah, itu boleh ditulis, nanti kalian cari arti dari kata tersebut. Oke ya. Nah, ini adalah cara menulis atau menyampaikan kembali informasi yang kalian dapat. Langsung saja buka halaman 14. Oke, ayo membaca. Di sini kita akan membacakan informasi tentang hemat energi, ya. Air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Kita membutuhkan air untuk berbagai kebutuhan seperti minum, memasak, dan mencuci. Nah, ini adalah kegunaan air, bahwa air itu sangat dibutuhkan untuk manusia, untuk tumbuhan, untuk hewan. Nah, ini maka bisa disebut juga air ini adalah sumber energi utama ya, salah satunya. Oke, kita lanjut. Namun kita juga harus menggunakannya secara bijak. Kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber air. Nah, kalau kita sudah mendapatkan air yang bersih, air yang banyak, nah tugas kita yaitu merawat, terus menjaga bagaimana sumber air tersebut tetap bagus. Nah, caranya bagaimana? Nah, jika sumber air tidak dilestarikan, akan terjadi krisis air bersih atau kekeringan. Nah, kalau misalnya kekurangan air, maka hidup kita juga kan akan ribet gitu ya, akan susah.
Nah, maka jika ada air bersih, gunakan sebaik-baiknya. Jangan mubazir, jangan buang-buang air gitu ya. Nah, biasanya nih kalau kekeringan itu terjadi ketika musim kemarau panjang. Nah, ketika musim kemarau panjang ini terjadinya kekeringan air bersih terutama. Nah, kekeringan dapat menyebabkan kita sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Agar terhindar dari kesulitan air bersih tersebut, kita harus membiasakan diri berperilaku hemat air. Caranya bagaimana? Nah, ketika kalian menggunakan air di keran, nah kerannya itu jika sudah digunakan maka harus ditutup kembali ya. Jangan ketika contoh mentang-mentang airnya banyak nih di rumahnya, maka keran airnya ini tidak pernah ditutup sampai airnya itu tumpah-tumpah atau luber. Nah, itu kan sayang-sayang ya, mubazir. Nah, untuk menghematnya, maka ketika sudah menggunakan air di kerannya tutup kembali. Nah, itu adalah salah satu menghemat air. Nah, selain itu, kita juga dapat menjaga kelestarian air dengan tidak mencemari sumber air. Misalnya, dengan tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Seperti tadi Ustazah bilang, kalau buang sampah tuh jangan di kali, jangan di sungai, jangan di mana lagi, laut. Nah, karena ini salah satu contoh yang contoh yang mencemari sumber air. Nah, selain itu menanam pohon juga dapat meningkatkan cadangan air dalam tanah. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang hemat energi. Informasi yang kita dapat itu apa aja? Coba nanti ditulis ya, di bawah tuh katanya ditulis kembali informasi apa saja yang kalian sudah dapat dari hemat energi ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini menyamakan satuan waktu, bulan, tahun, hari, dan minggu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Salah satu alat petunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Nah, di rumahnya pasti sudah memiliki kalender ya. Nah, kalender ini sangat penting untuk mengetahui tanggal berapa sih, hari apa sih, bulan apa, tahun apa sekarang. Nah, maka kalender ini salah satu menunjukkan untuk satuan waktu ya dalam minggu, bulan, tahun, dan hari. Oke. Di buku kalian ada di halaman 15. Kita baca terlebih dahulu ya. Nah, Ustazah ingatkan di sini 1 tahun itu ada 12 bulan. Yaitu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, itu adalah nama-nama bulan. Jadi itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Oke. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Lalu 1 minggu itu ada 7 hari. 7 hari itu apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bener kan? Ada 7. Nah, 7 hari itu disebut satu minggu. Oke. Bisa dipahami? 1 tahun ada 12 bulan. Itu ada bulan apa tadi? Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember. Kalau hari dari hari Senin, Selasa, sampai Minggu itu adalah hari. Nah, 7 hari itu disebutnya 1 minggu. Berarti kalau 2 minggu ada berapa hari? Ayo tulis di kolom komentar Ustazah. 2 minggu ada berapa hari? Tulis di kolom komentar Ustazah. Oke, yang betul Ustazah akan like komenannya. Nah, 1 bulan itu ada yang tanggalnya sampai tanggal 28.
sampai tanggal 29, 30 dan 31. Nah, jadi untuk tanggal itu atau hari itu cuman ada 31 hari aja. Tidak ada 32, tidak ada 33, hanya 31, paling banyak 31. Ya, pahami ya? Jadi, hari itu dalam sebulan ada 31 hari aja, paling banyak. Ada yang paling sedikit itu 28 atau ada 29. Nah, biasanya dalam satu bulan itu hanya 28 hari atau 29 hari itu di bulan Februari. Oke, boleh kalian lihat di halaman 16, di situ ada tabel. Bulan Januari jumlah harinya di situ ada 31. Februari di situ jumlah harinya ada yang sampai 28, ada yang sampai tanggal 29. Jadi bulan Februari ini dia tidak pernah sampai di tanggal 31. Dia paling banyak satu bulan itu 29 hari saja. Nah, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30 hari, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31 hari. Nah, di sini adalah sudah diketahui bulannya dan jumlah hari dari setiap bulan tersebut. Jadi, untuk hari dalam setiap bulan itu paling banyak ada 31 hari. Bisa dipahami ya? Oke. Pada tahun Kabisat, bulan Februari terdiri dari 29 hari. Tuh katanya ada di halaman 16 ya, dibuka. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, 2016 dan seterusnya. Nah, pada tahun lainnya bulan Februari terdiri dari tepat 4 minggu ya. Nah, satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Perhatikan contoh berikut di buku ya. Coba dilihat ya di halaman 16. 2 tahun, 2 kali 12 bulan. 2-nya itu adalah banyaknya tahun dikali 12 bulan. Nah, 1 tahun itu ada berapa bulan tadi? 12 bulan. Kalau 2 tahun berarti tinggal dikali. 2 kali 12 bulan dapat berapa? 24 bulan. Berarti dalam 2 tahun itu ada 24 bulan. Kalau 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau 2 tahun berarti tinggal dikalikan saja. 2 dikali 12 yaitu 24 bulan. Nah, itu cara menghitung bulan dalam 2 tahun. Nah, sekarang 3 minggu sama dengan 3 kali 7 hari. Kita pengen ketahui nih, berapa hari sih dalam 3 minggu itu? Nah, kalau tadi kan 1 minggu itu ada 7 hari nih. Kalau 3 minggu ada berapa hari? Tinggal dikalikan saja. Nah, tadi kan 1 minggu 7, berarti bisa dibalik, 3 dikali 7. 3 itu adalah banyaknya minggu dikali 7 hari. 7 itu adalah banyaknya hari dalam 1 minggu. Jadi 3 kali 7 adalah 21. Jadi dalam 3 minggu ada 21 hari. Good. Nah, bulan Maret terdiri dari 31 hari atau 4 minggu 3 hari. Nah, kita akan mengetahui nih, dalam 31 hari itu berapa minggu sih? Nah, 31 hari, 28 hari ditambah 3 hari. 28 hari ditambah 3 hari. 28 dibagi 7. 7-nya ini adalah banyaknya minggu. Ditambah 3 hari, yaitu ada 4 minggu 3 hari. Gitu ya. Oke, kalian pokoknya ingetin aja, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan, benar. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari, ya betul. Dalam
dalam bulan paling banyak itu sampai berapa hari? 31 hari. Pintar. Nah, ingetin aja itunya dulu ya. Nanti kalau misalnya apa namanya tuh, rumus dah intinya itu sudah hafal, maka nanti kesananya akan mudah gitu ya. Ingetin ya. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada membuat pola irama menggunakan alat musik ritmis. Nah, tadi Ustazah udah jelasin kemarin ya. Alat musik itu apa pengertiannya? Kemarin sudah dibahas. Lalu terus alat musiknya juga, contoh alat musik ritmisnya itu apa? Nah, di sini ada tambahan materi ya. Alat musik yang biasanya digunakan sebagai pengiring lagu antara lain pianika, gitar, kolintang, recorder, marakas ya, triangle, tamborin, gendang, marakas. Balik lagi nih. Oke. Termasuk alat ritmis. Tadi yang Ustazah sebutkan itu adalah contoh dari alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, itu adalah perbedaan dari alat musik melodis dan alat musik ritmis. Kalau ritmis itu tidak memiliki nada. Oke. Kita baca ya. Nah, di sini ada gendang, ada kolintang. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau gendang itu cara mainkannya dengan apa? Di apa kemarin? Ayo, dipukul. Kolintang diapain kemarin? Kolintang dipukul. Kalau gendang diapain? Ditepuk ya. Dipukul, bukan ditepuk, ditepuk. Gendangnya tuh ditepuk gitu. Ya. Oke. Nah, kalian boleh coba contoh menyanyikan lagu apa nih, cicak-cicak di dinding bisa. Nah, kalian menggunakan alat ritmisnya itu yang ada aja di rumah. Misalnya botol bekas bisa kan diisiin pakai kacang, apa tuh namanya? Beras bisa, terus biji-bijian bisa, atau pakai galon yang kosong ya, tidak ada isinya, bisa pakai bak yang ada di dapur juga bisa, pakai gayung juga bisa ya. Coba kalian latihan lagu apa nih kira-kira yang enak untuk menggunakan alat ritmis ini. Oke, nah selanjutnya melakukan wawancara dan menuliskan hasil wawancara tentang sikap hemat energi. Ini ada di halaman, sebentar. Halaman 20 ya. Halaman 20. Kita baca terlebih dahulu ya. Sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi ini membantu kita untuk mengerjakan berbagai kegiatan. Saat menonton televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat mengendari motor, sumber energi yang digunakan adalah bensin. Beberapa sumber energi bersifat terbatas. Oleh karena itu, kamu harus memulai menghemat penggunaan sumber energi. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi, seperti mematikan lampu saat akan tidur, mematikan peralatan listrik saat tidak memakainya, dan menjaga orang tuamu menggunakan peralatan listrik hemat energi ya. Contohnya nih, misalnya kalau di rumah, kalau memang masih bisa pakai angin alam, itu gak usah pakai kipas atau AC ya, menghemat energi. Buka aja jendela, nanti juga adem ya kan. Nah, itu adalah salah satu hemat energi. Apalagi misalnya tidak menaiki motor atau tidak menaiki mobil, nah naik aja sepeda ya kan, itu kan salah satu hemat energi. Terus apalagi, atau jalan kaki ya kan, kalau memang tempatnya dekat nih,
untuk misalnya ke warung, jajan, ke Indomaret. Kalau memang rumahnya deket, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil, apalagi ya jalan kaki aja. Kalau enggak naik sepeda. Nah, itu adalah salah satu hemat energi. Gitu ya sayang ya. Bisa dipahami ya. Nah, di sini ada nih menggunakan angkutan umum, terus berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat ya. Gitu. Lanjut ya, melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Ini ada di halaman 19. Oke, jarak antara rumah Nina dan sekolah cukup dekat. Setiap hari Nina berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Berjalan kaki dapat menghemat energi bahan bakar ya kan. Untuk menjaga kesehatan, kita sebaiknya berolahraga secara teratur. Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah berjalan. Nah, berjalan adalah salah satu bentuk olahraga ya kan. Nah, ada manfaatnya tadi apa? Hemat energi, terus juga jadi sehat ya kan. Oke. Banyak variasi dalam gerak berjalan, misalnya berjalan sambil menekuk dan mengayun ya. Kalau tadi kemarin itu kita bahas berjalan sambil mengayun juga ya, tapi dia menggunakan bola. Kalau ini menggunakan tongkat ya, bedanya itu aja. Seperti yang kemarin sama berjalan sambil mengayun, menekuk ya. Kalau kemarin itu adalah alat bantunya bola, kalau sekarang adalah tongkat kecil gitu ya. Oke, nah di sini ada contoh gambar untuk gerakan berjalan sambil mengayun, menekuk dan ya, menekuk gitu. Kalian bisa mengamati dari masing-masing gambar tersebut. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tak lupa pesan Ustazah ada 3, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menghormati dan membantu orang tua. Oke, jangan lupa kuisnya dijawab tadi ya. Harus dengarkan, kalau memang yang kelewat harus diputar lagi. Apa sih tadi kuisnya Ustazah bilang? Harus putar kembali, nggak usah nanya lagi ke Ustazah ya. Biasakan seperti itu. Oke, untuk tugas pada hari ini kalian kerjakan di halaman 18. Oke, kerjakan di halaman 18 dari nomor 1, 2, dan 3. Oke. Ustazah tunggu sampai jam 2 siang. Oke ya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe YouTube Ustazah. Oke. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.